Bukanlah ini, namun setelah perkataan dari Vina ini, banyak orang di jalan itu menjadi percaya. Semua memandang Desta dengan pandangan lelaki bajingan. Bro, ini tidak manusiawi kan? Gadis itu sudah hamil anakmu dan kamu putuskan juga. Bajingan juga mempunyai batasnya kan? Betul, level bajinganmu sudah melewati batas yang baru. Kami tim bajingan sangat malu denganmu. Banyak laki-laki yang tidak tahan melihatnya lagi. Gadis-gadis di sana lebih dipenuhi dengan kemarahan. Benar-benar bajingan. Bagaimana bisa Universitas Yunhai kita ini memiliki pria yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Saudari-saudari, ayo pukuli dia. Sekelompok gadis mengerumuni dan langsung menghentikan Desta. Kalian berhenti, aku masih mencintainya. Walaupun aku dilukai, namun aku tidak mau melihat dia terluka, kata Vina dengan nada bicara yang terstruktur. Semua orang menjadi lebih terharu dan kasihan kepadanya. Wanita seperti ini seolah-olah lebih langka dari berlian. Lelaki manakah yang bisa mendapatkannya, seakan-akan pada kehidupan sebelumnya telah menyelamatkan galaksi. Ditambah dengan wajah Vina yang rupawan, langsung membuat banyak laki-laki datang mengerumuninya, menghiburnya, bahkan tidak peduli pada kenyataan bahwa dia pernah hamil. Wanita cantik, jangan pedulikan laki-laki bajingan itu. Laki-laki di Universitas Yunhai ini sangat banyak kok, yang kaya raya dan tampan juga sangat banyak. Contohnya aku ini, aku bersedia untuk merawat hatimu yang terluka. Lupakan saja dia ya. Wanita cantik, lihat aku bukanlah laki-laki bajingan. Melihat Vina yang dikelilingi seperti bintang yang mengelilingi bulan, Desta ingin menangis tanpa air mata. Wanita ini benar-benar menyia-nyiakan bakatnya jika tidak pergi ke Hollywood. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Kita berdua sudah membereskan hubungan kita berdua, apa arti melakukan semua ini? Yang paling menyedihkan adalah bahwa Desta sekarang kesulitan untuk berargumentasi. Para siswa di sini tidak mengenal mereka berdua, namun semua sudah berpihak dengan Vina. Baiklah, terima kasih atas kebaikan kalian. Aku hanya ingin dia kembali. Dengan suasana yang sudah dingin ini, aku bisa berbicara baik-baik dengannya. Vina berjalan ke arah Desta sambil menghapus air matanya yang berlinang. Desta menatap Vina, tanpa sepatah kata pun menunggu trik berikutnya dari wanita ini. Siapa yang menyangka bahwa Vina tidak terus memfitnahnya, namun langsung meraih dan memegang pergelangan tangannya dengan lembut. Selama kamu kembali, aku akan memaafkan semua yang telah kamu lakukan sebelumnya. Hari ini pergi ke rumahku ya. Ibu dan yang lain sudah ingin bertemu denganmu. Ucapan tulus yang dikeluarkan oleh Vina mengundang suara dukungan sepihak kepadanya. Desta mengerutkan kening dan berjalan ke tempat yang tenang, kemudian menatap Vina dengan dingin. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Hubungan kita sudah lama berakhir. Aku berharap kamu tidak usah melakukan permainan seperti ini lagi. Sangat kekanak-kanakan. Desta, bagaimanapun kita memiliki hubungan selama 3 tahun kan? Kata Vina dengan nada kasihan. Hubungan apa? Dalam 3 tahun terakhir, apakah percintaan atau dendam yang terjadi? Kau yang lebih tahu daripadaku. Desta tidak bisa menahan diri ingin tertawa. Bagaimanapun juga, manusia bukanlah makhluk yang kejam dan tanpa emosi. Aku memiliki perasaan kepadamu. Ya sudahlah, tidak usah mengatakan ini. Aku mendengar bahwa kamu memenangkan lotre. Vero akhirnya memasuki topik utama. Mendengar pertanyaan ini, Desta akhirnya mengerti. Sepertinya mereka sudah mendesak Vero. Dan Vero mengatakan kepada mereka perihal Desta yang memenangkan lotre. Untuk wanita yang gila uang seperti Vina, tidak heran jika dia langsung mencari dirinya. Kejadian yang baru saja terjadi itu pun akhirnya menjadi masuk akal. Ya, ada apa? Desta berkata dengan ekspresi yang santai. Dia benar-benar takut kalau Vina ternyata sungguh jatuh cinta. Ternyata hanya dia saja yang terlalu banyak memikirkannya. Berapa banyak yang kamu dapatkan? Bisa menebus gelang untuk Vero senilai ratusan juta, kemudian membeli Mercedes-Benz, juga Istana Awan dan gelang giok. Totalnya sudah 2 miliar. Berapa banyak sisanya? Vina menaikkan alisnya. Apa hubungannya denganmu? Desta tertawa. Bukankah apa yang aku menangkan adalah milikku sendiri? Petik 2. Vina terdiam untuk sementara waktu. Betul. Berapa banyak uang yang dia menangkan sepertinya tidak ada hubungannya dengannya. Keduanya telah terlepas dari pernikahan mereka. Desta juga sudah diusir keluar dari keluarga Chen. Keduanya sudah tidak memiliki hubungan. Sejujurnya, hati Desta terasa bahagia melihat ekspresi Vina. Wanita sombong semacam ini suatu hari akan tahu bahwa semua kekayaan bersih Desta akan membuatnya menggaruk kepalanya hingga menjadi biru. Desta, sebenarnya, aku mencintaimu. Aku hanya tidak ingin melihatmu putus asa sepanjang hari di rumahku. Jadi aku menggunakan metode itu untuk merangsangmu.
Sebenarnya apa yang aku lakukan ini adalah demi kebaikanmu. Mengapa orang bodoh sepertimu tidak bisa melihatnya? Mata Vina tiba-tiba memerah lagi. Jika dia tidak mengetahui orang seperti apa Vina ini, Desta hampir percaya perkataannya. Masih menyebutku bodoh, orang yang percaya bualanmu itu baru orang bodoh. Desta tertawa diam di dalam hatinya. Namun wajahnya tetap tidak memunculkan emosi apapun untuk keonaran ini. Dia terdiam, setengah mendesak. Dan suaranya terkandung penyesalan. Sayangnya, semua ini sudah terjadi dan tidak bisa kembali seperti semula. Karena dengan kepribadianku ini jika aku mendapatkan uang 100 aku pasti akan memberikanmu 90. Berapa banyak uang yang kudapat pasti menjadi milikmu. Kali ini bisa mendapatkan uang miliaran juga tidak akan sembarang dihamburkan. Sayang sekali ya. Selesai berbicara, Desta menatap Vina dan menemukan bahwa ekspresinya menjadi semakin jelek, tidak tahu apakah karena menyesal atau karena emosi yang lain. Setelah berbicara, Desta menggelengkan kepalanya, mendorong tangannya, dan berbalik pergi. Desta, jangan pergi. Vina segera memeluk pinggang Desta, kembalilah, aku sudah tidak perlu menguji dengan merangsangmu lagi. Lebih baik kita baikkan saja ya. Benarkah? Desta tampak terkejut. Tentu saja, tapi kamu harus memberitahuku, berapa banyak uang yang tersisa dari uang lotre. Vina berjanji, masih tersisa 1 miliar, tapi jika kita kembali ke hubungan yang semula, bagaimana dengan Andre? Kata Desta dengan hati yang bahagia namun berpura-pura sedih. Mata Vina menjadi cerah, 1 miliar, tabungan keluarga mereka tidak lebih dari 1 miliar, itu pun sudah diambil oleh Vero untuk proyek terakhir. Sisa aset hanyalah sebuah rumah. 1 miliar ini bagi Vina tidak diragukan adalah sebuah uang yang besar, jika dia bisa mengambilnya dari Desta. Bukankah Vina akan menjadi wanita kaya? Selain itu, bukankah Desta juga meletakkan sebuah mobil Mercedes di depan rumahnya? Jika memindahkan nama, paling kecil sudah bernilai ratusan juta. Bukankah sudah aku bilang, hubunganku dengan Andre hanya akting saja, siapa yang menyukainya? Seorang bajingan yang pembohong. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak memiliki selera? Kata Vina dengan manja. Ternyata seperti itu ya. Ternyata kamu benar-benar mencintaiku. Desta berkata dengan ekspresi polos membuat orang berpikir bahwa dia percaya perkataan dari Vina. Kemudian Desta mengeluarkan kartu banknya dan melihat jantung Vina tiba-tiba berdegup kencang. Si bodoh ini sudah siap memberikan semua uangnya kepadanya. Sayangnya dia sudah dengan sangat hati-hati memikirkan serangkaian rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya. Semuanya menjadi sia-sia. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermakna untuk memperingati hubungan di antara kita, kata Desta dengan senyum di wajahnya, sementara wajah Vina dipenuhi kebingungan. Apalagi yang direncanakan oleh orang. Sepanjang jalan mengikuti Desta, Desta langsung datang ke tempat donasi di kampus dan menyerahkan kartu banknya. Sumbangan. Di dalam kartu terdapat 1 miliar rupiah semuanya disumbangkan. Setelah mengatakan, Desta menggesek kartu amnya di mesin gesek, dan memasukkan kata sandi dengan murah hati. Bunyi, bip, menunjukkan bahwa pembayaran telah berhasil. 1 miliar rupiah. Semua disumbangkan. Staf yang berada di tempat donasi terkejut. Apa yang terjadi? Terdapat seseorang menyumbangkan 1 miliar rupiah. Mereka berada di sini mengadakan kegiatan donasi bagi para mahasiswa untuk membantu kemiskinan yang dilanda di daerah pegunungan selama lebih dari 10 hari hanya mengumpulkan sekitar 60 juta rupiah. Dan orang ini sekaligus menyumbang 1 miliar rupiah. Yang terpenting adalah orang ini bukan hanya sekadar mengatakan saja, tetapi dia benar-benar menyumbangkan uang tersebut. Pembayaran telah berhasil dan struk pembayaran juga sudah terbit. Iya, dukung anak-anak di daerah pegunungan yang miskin. Dan biarkan kebajikan ini menjadi saksi bahwa aku bersatu kembali dengannya, kata Desta sambil tersenyum, dan melirik Vina yang berada di sebelahnya. Vina tertegun, ekspresinya yang terkejut membuktikan bahwa pada saat ini kondisi mentalnya tidak wajar. Desta, sialan kamu benar-benar menyumbangkan semua uang itu. Apakah otakmu kebanjiran? 1 miliar rupiah, itu merupakan 1 miliar. Vina tiba-tiba berteriak memarahinya. Dia bergegas ke sana, kembalikan 1 miliar rupiah, kami tidak jadi menyumbangkan. Vina seperti orang gila menarik staf tersebut, dan merebut mesin gesek yang berada di tangannya. Uang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan lagi, staf tersebut juga bingung. Desta, kamu menyuruh mereka mengembalikan uang tersebut, panggil polisi. Betul, panggil polisi. Menyuruh polisi untuk menanganinya. Mata Vina tiba-tiba bersinar dan mengeluarkan teleponnya untuk memanggil nomor 110, tetapi Desta hanya tersenyum saja.
Uang yang telah disumbangkan tidak mungkin dikembalikan lagi. Semua uang itu telah masuk ke yayasan amal. Lagi pula, aku juga tidak berencana untuk mengambil kembali. Ini merupakan bukti kita bersatu kembali, melambangkan cinta yang murni dan bersih. Hari ini aku akhirnya mengerti bahwa semua yang kamu lakukan sebelumnya adalah demi kebaikanku. Untuk mendorong dan mendukungku, aku mengira kamu meremehkan aku karena tidak punya uang, dan merasa aku tidak berguna. Ayo, aku membawamu pergi makan di pinggiran jalan. Aku masih memiliki beberapa ratus ribu rupiah, sisa uang dari kerja sampingan kemarin. Besok aku akan pergi mencari beberapa pekerjaan sampingan. Untuk menafkahi kamu tidaklah sulit, kata Desta sambil tertawa. Aku makan kepala ibumu. Makan dan makan. Mengapa kamu tidak menjadi seekor babi? 1 miliar rupiah sudah kamu sumbangkan. Apakah otakmu rusak? Pergi sana. Vina marah hingga hampir menangis. 1 miliar rupiah. Awalnya seharusnya masuk ke dalam sakunya, tetapi orang bodoh ini telah menyumbangkannya. Tidak heran jika dia merupakan anak yatim piatu. Diperkirakan dia telah membuat orang tuanya marah hingga meninggal. Melihat Vina telah pergi dengan marah, Desta bahkan tidak memiliki emosi sedikit pun. Penuh dengan jebakan, wanita ini awalnya melihat pada uang yang dimilikinya. Sekarang mengetahui bahwa dia telah berubah kembali menjadi miskin. Wajar jika dia menjentikkan wajah dan pergi. Mengenai hal ini Desta tidak merasakan keanehan, dan juga tidak ada keterikatan. Dia sekarang hanya khawatir tentang Vero saja, tidak tahu apakah semalam ketika dia pulang keluarganya akan mencari masalahnya. Ketika sedang berpikir, panggilan masuk dari Vero. Vero, apakah hari ini kamu tidak datang sekolah lagi? Hari ini kakakmu datang mencariku dan terjadi sesuatu yang sangat menarik, kata Desta tergesa-gesa sebelum menunggu Vero menjawab. Aku tahu. Aku juga harus memberitahumu hal ini. Mereka telah mengetahui kamu telah memenangkan lotre. Kamu harus berhati-hati. Vero telah memikirkan satu malam, akhirnya memutuskan untuk diam-diam memberitahu Desta tentang hal itu. Jangan sampai Desta tertipu, ataupun terluka. Kakakmu baru saja marah padaku hingga pergi, kata Desta tidak bisa menahan tawa. Apa? Vero terkejut. Kemudian Desta menceritakan kejadian tadi kepada Vero, dan Vero yang berada di sana juga merasa sangat konyol hingga tertawa. Tidak terduga, Desta ternyata begitu jahat, telah mengetahui bahwa kakaknya sengaja bersatu kembali dengannya dan merencanakan sesuatu yang tidak baik, sehingga dia sengaja menjebaknya. Mengenai 1 miliar, bagi Desta yang memiliki 1 miliar yang tak terhitung jumlahnya, dia bahkan tidak peduli sama sekali. Abang Desta, apakah aku melakukan hal ini tidaklah benar? Aku selalu merasa bahwa aku bersama mereka sudah bukan satu keluarga lagi. Aku mulai berdiri di posisi kamu, kata Vero dengan tersipu. Satu keluarga, pertama-tama kamu harus bertanya pada dirimu sendiri apakah mereka menganggapmu sebagai keluarga. Vero, bukan aku ingin memprovokasi hubungan kalian. Bagimu, kamu dapat memilih kehidupan seperti apa yang kamu inginkan. Yang penting kamu tidak bersalah terhadap diri sendiri saja. Kakakmu terlalu matre. Di matanya, kamu hanyalah sebuah alat untuk menghasilkan uang. Kemungkinan keluargamu juga sama. Keluarga besar. Keegoisan selalu lebih tinggi daripada keluarga biasa. Jika kamu terjebak di dalamnya karena merasa bersalah, selamanya kamu hanyalah sebuah alat, dan mereka sangat menginginkan kamu seperti itu. Vero benar-benar terlalu membawa perasaan. Lagi pula, bagaimanapun merupakan satu keluarga, Vero tidak ingin melakukan sesuatu yang berlebihan. Aku telah mengerti Desta. Aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Dan aku juga sangat terpaksa. Selanjutnya, Vero mengatakan rencana kakaknya. Kakak beradik dapat bergantian. Jika kakak tidak berhasil maka ganti adik melakukannya. Tujuannya adalah ingin Desta mengeluarkan semua uangnya. Vero tidak berdaya dan sangat terpaksa harus melakukannya. Tetapi dia mengatakan kepada Desta terlebih dahulu sehingga Desta tidak akan tertipu. Dia percaya bahwa Desta akan mempunyai pilihan sendiri. Siapa tahu bahwa setelah mendengarkan Desta tertawa terbahak-bahak, Vina ingin menyuruh Vero pergi merayu Desta. Dia telah menduga dirinya akan gagal, karena hubungan mereka berdua benar-benar sudah berakhir dan tidak akan bersatu kembali. Dia juga hanya berusaha mencoba saja. Sebenarnya perbuatan Desta hari ini benar-benar di luar dugaan Vina. Tetapi jika dia sudah tenang kembali, dia pasti akan mengerti bahwa Desta sengaja ingin mempermainkannya dan rencananya yang selanjutnya adalah menyuruh Vero melakukannya. Karena dia dapat melihat bahwa Desta sangat baik terhadap Vero. Terlalu baik hingga tidak masuk akal. Semua ini jelas merupakan perbuatan yang menunjukkan rasa suka, bahkan dapat membuktikan bahwa Desta diam-diam menyukai Vero.
Dengan yakin terhadap hal ini, Vero secara alami telah menjadi bidak yang dipermainkan oleh orang, bidak untuk menaklukkan Desta. Namun, dia bahkan tidak mengetahui, hal ini justru sedang membantu Desta. Jika dia suka menipu orang, biarkan dia menipu saja. Bagi Desta, dia mempersatukan hubungannya dengan Vero lebih baik daripada segalanya. Mungkin saja aku akan berterima kasih kepada kakakmu. Desta mengatakan sesuatu yang membuat Vero bingung. Apakah kamu tidak marah? Aku mengira kamu akan marah denganku. Nada suara Vero penuh kekhawatiran. Tidak marah. Kakakmu kapan menyuruhmu untuk bertindak? Terdapat rencana apa saja? Menyuruh kamu berkencan denganku. Pergi makan dan menonton film. Menyuruhmu menjadi pacarku. Atau, tanya Desta dengan sangat penasaran. Tidak mengetahui di sisi lain wajah Vero sedang tersipu. Tidak ada. Hanya menyuruh aku membawamu pulang untuk bertemu mereka. Mengatakan kita boleh mencoba dulu, kata Vero dengan terbata-bata. Desta yang berada di sini telah tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya penuh dengan sukacita. Demi uang keluarga Chen bahkan tidak memiliki martabat, menyuruh Vero untuk menjadi pacar dirinya dan mencoba untuk mendapatkan harta dirinya. Pada akhirnya siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum tahu. Baik, besok aku akan pergi ke rumahmu bersamamu, bertemu kedua orang tuamu, dan melihat trik apa yang akan mereka mainkan. Desta tersenyum menyeringai.